Burung perkutut, burung kasuari. Tuhan jadi lupa. Ulang-ulang. Burung perkutut, burung kasuari. Yuk ikut yuk ke klinik Prof. Dadang Hawari. Halo semua, selamat datang di klinik utama Profesor Dadang Hawari. Lokasi klinik ini terletak di Tebet, Jakarta Selatan. Di klinik utama ini terdapat banyak fasilitas yang bisa diberikan kepada pasien. Seperti apotik dengan obat-obatan yang lengkap. Di sini juga ada ruang EEG dan QEEG. Kalau ini adalah ruangan praktek Dokter Ira. Wah, kalau udah konsultasi di sini, Audi pasti lama nih ngobrolnya. Kalau ini adalah ruang TMS. Apa itu? Nanti dijelasin ya sama Dokter Ira. Kalau ini adalah ruangan gimnasium anak-anak. Wah, asik ya tempatnya. Kalau bola-bola bobat ini kita pakai untuk pasien untuk kontrol punggung. Bisa juga untuk melatih keseimbangan dan proprioseptik untuk telapak kakinya. Tangga ini supaya pasien untuk latihan naik turun tangga, supaya juga pasien lebih percaya diri. Ini adalah bed massage. Yang ini, yang biru ini wrestling table. Ini digunakan untuk pasien-pasien yang belum bisa berdiri, jadi kita bantu berdiri. Ini bisa ditegakkan sehingga posisi berdiri. Kemudian yang ini adalah bed exercise, jaga lebih lebar. Kalau ini adalah kursi untuk massage bila pasien kalau ditidurkan tengkurap sesak, jadi dia posisi duduk di sini. Selamat siang, Dokter Ira. Hey Audi. Apa kabar nih? Baik Audi, gimana kabarnya? Baik dokter. Aku sih datang ke sini ya dok ya. Kan waktu itu soft opening ya dokter ya. Terus Iya. jadi kayaknya itu kan belum lengkap semua ya dok ya. Belum, Kan, iya. Iya, aku lihat tuh masih kosong ruangannya ya dok ya. Masih banyak yang kosong waktu itu ya dok ya. Iya. Aku mau tanya dok, kalau klinik Prof. Dadang Hawari ini itu sebenarnya isinya apa aja ya dok ya? Kan aku taunya ya, aku ke Dokter Ira ini dari 2008 di klinik Prof. Dadang Hawari juga, tapi itu tempat prakteknya Tempat praktek dokter pribadi, aja. iya. Nah, kalau yang di sini dok, itu isinya apa? Tempat praktek doang atau gimana dok? Ya, jadi ini kan sekarang kita bikin jadi klinik utama nih. Klinik ya, jadi kan ada klinik Pratama, ada klinik utama. Kalau klinik Pratama biasanya dokter umum ya, sama ada fasilitas lainan seperti fasilitas kesehatan lain. Tapi kalau klinik utama biasa kita dokter-dokter spesialis seperti itu. Oh Ya. gitu. Audi mau Spesialis. ikut lihat keliling nih? Iya dok. Nah, ini ruang EEG-nya nih Audi. Ruang Kamu kan EEG. pernah ya? Iya. Aku EEG dan QEEG Iya, itu jadi ya dok kita ya. di sini ada EEG. EEG kan udah tahu ya, elektroencephalogram, Iya. dan ada juga QEEG, QEEG. kuantitatif Iya. EEG. Nah, Ya. tapi kalau misalkan ya dok ya mau QEEG doang itu juga bisa ya dok ya tanpa bisa, EEG. bisa ya. Alatnya Tapi juga- sebenarnya sama aja sih prosesnya, proses Prosesnya perekamannya sama, tapi kita nanti menganalisanya berbeda. Iya, kalau ini ya. kan ya karet-karet. Ini soalnya kan Ini kayak kalau pakai pakai topi kabel. ya. Ya. Iya, Jadi bisa kita menggunakan kabel-kabel atau bisa kita pasang seperti ini nih, topi ya. Nanti baru ditempel di ada tempat-tempatnya nih untuk menempelkan elektrode-elektrodenya. Kemudian kita juga ada alat namanya TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Gitu ya, itu nanti juga ditaruh di kepala. Taruh di Nah, kepala. Tapi ini semua nanti pilihan-pilihan terapinya sih tergantung nanti dari hasil QEG-nya dulu kita lihat. Oh, dilihat dari QEEG. Iya. Oh, jadi nggak bisa langsung untuk memeriksa. Sebaiknya sih kita analisa dulu, tergantung tujuan kita maunya untuk apa nih pemeriksaannya, gitu Iya, ya. oke. Oh Iya. gitu.
Oh, kalau QEEG itu harus cuma bisa pasien epilepsi doang atau bebas sih dok sebenarnya? Bukan hanya untuk pasien epilepsi ya. Bukan hanya Jadi untuk bukan pasien hanya yang pasien epilepsi, bukan hanya pasien yang kejang. Jadi namanya EEG itu kan untuk melihat fungsional otak. Fungsional otak. Jadi kalau kayak komputer softwarenya deh. Fungsional otak tuh contohnya apa aja sih dok? Jadi untuk fungsi dari otak kita. Fungsi dari otak, fungsi berpikir gitu ya. Jadi misalnya ya kejang udah jelas ya. Kalau kejang-kejang kan berarti ada lonjakan listrik yang abnormal tuh. Terus ada yang anak misal gangguan belajar, terus bicara terlambat misalnya. Kemudian yang post stroke juga bisa. Ya kan untuk lihat fungsinya seberapa kan. Ya kemudian juga yang stres, depresi. Oh sampai sedetail itu ya. Iya, jadi bisa kita lihat juga dari hasil QEEG-nya. Kecuali kegalauan tapi ya dok ya. Oh bisa loh. Bisa. Ketahuan nih Audi lagi galau apa enggaknya. Kecuali apa dok? Enggak, soalnya yang QEEG itu yang kita lihat, kalau EEG kan kita lihat grafik ya. Iya grafik. Ya grafik listriknya. Tapi kalau QEEG kita melihat sinkronisasi dari sebaran gelombang otak kita. Oh iya. Jadi kan kita ada gelombang delta, theta, alpha, beta, gamma ya. Nah itu semua beda-beda frekuensinya. Beda-beda frekuensi. Iya, nah beda-beda frekuensi. Pakai radio ya. Iya. Beda frekuensi nih. Kalau kita frekuensinya sinkron, kan kita bisa ya tidak ada kendala di kehidupan sehari-hari. Betul, tapi kalau ada yang tidak sinkron, itu biasanya baru menimbulkan keluhan atau gejala. Nah itu kita bisa deteksi dari QEEG tadi. Dari QEEG. Ya, jadi nanti baru pilihan treatmentnya apa nih. Jadi manfaatnya itu banyak sekali ya, dan bukan hanya untuk pasien epilepsi ya. Semuanya nih ya, bisa cek nih QEEG ya dok ya. Kan EEG itu kan ada dikasih sinar-sinar ya kan? Itu namanya lampu-lampunya ya, fotik stimulasi fotik. Iya, kalau EEG kabelnya banyak tuh kalau EEG kan. Lu pusing ya lihatnya. Cuma memang kalau aku udah sering ya dok ya EEG. Nah, ini ruang fisioterapinya. Nah, ini fisioterapis kita. Namanya Nabila. Oh ya, halo. Mbak Nabila. Nah, kalau ruang fisioterapi itu ada apa aja nih, Dok, di dalamnya? Kalau yang untuk di sini, mungkin Nabila yang jelasin ya. Oh iya, Mbak Nabila. Gimana nih, Mbak Nabila? Oke, jadi kalau misalnya di sini itu kan di gimnasium ada ruang fisioterapi ini. Kalau misalnya ruang fisioterapi ini untuk kasus-kasus seperti muskuloskeletal, misalnya nyeri diri, nyeri sendi, atau otot, atau kesemutan. Jadi kayak nyeri pinggang, bahu, leher itu bisa di sini. Lutut. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomongnya minggu lalu tuh aku abis nyeri punggung gitu loh. Iya, sempet nyeri punggung. Iya, sekalian konsul deh jadinya. Tapi memang udah baik sih. Tapi sebenarnya kalau untuk aku boleh tanya dikit ya. Kalau nyeri punggung itu sebenarnya baiknya fisioterapinya itu dengan bagaimana? Kalau misalnya untuk nyeri punggungnya kita lihat dulu nih kondisinya seperti apa. Nanti baru dari hasil pemeriksaan kita perlunya apa, nanti dijelaskan oleh fisioterapinya. Oh, jadi harus dikonsulin dulu ya? Tidak bisa yang langsung ya? Iya. Oke. Nah, tapi kok ini di meja? Sorry ya, boleh? Ini nempel atau bisa dibuka ya? Oh, bisa digerakin Kak. Ini apa? Kalau ini namanya mirror. Jadi ada beberapa pasien stroke mirror, juga. Cermin? Iya. Apa buat ngaca atau? Oke. Oh, jadi cermin pun juga bisa dipakai buat latihan. Terapi ya? Buat latihan. Latihan apa tuh? Kalau misalnya pasien dengan kondisi stroke, jadi bisa dari gimnasium bisa langsung ke sini, nanti kita latihan. Misalnya pasien stroke dengan kondisi hemiparase sebelah kanan. Ya, maka kita latihannya menggunakan sebelah kiri. Jadi seakan-akan tangan kanan yang bergerak. Ya, ini bisa untuk melatih sekaligus. Jadi membayangkan misalnya memegang, kemudian memasukkan. Oh, ini pun juga bisa jadi fisioterapinya ya? Tapi aku masih bisa kok. Oke. Terima kasih banyak loh Mbak Nabila atas informasinya ya, penjelasannya yang sangat detail sekali. Nah, sekarang kita ke ruangan yang berikutnya. Tapi sebelumnya ini sepertinya ada ruangan Dr. Asmara Hadi. Oh, ini ruang Dr. Asmara Hadi ya, tertulis ya di depan pintunya. Permisi. Selamat sore dokter.
bisa dibantu. Oh, oke. Ini dokter lagi praktek atau tidak nih, Dok? Nulis resep harian aja lah. Oh, lagi tulis resep harian, tapi pokoknya ini ruangan dokter ya. Dan yang Coba pastinya lihat harus ada akuarium ya. Ada akuarium. Dan itu koleksi topinya coba. Koleksi topinya, iya. Kurang koleksi tumblernya nih ya. Oke deh kalau gitu. Makasih ya dokter Hadi ya. Permisi dokter. Oke Audi, sekarang kita ke sini ya. Oke dokter. Yuk kita boleh masuk ya dok? Boleh, silakan. Di ruangan tindakan untuk PMS. PMS apa? Bukan PMS ya. Oh, bukan PMS apa tadi dok? PMS. TMS ya. Jadi transcranial magnetic stimulation. Transcranial magnetic stimulation itu apa tuh dok? Iya. Kayak ruang dokter gigi juga ya tapi. Iya, ini alatnya. Jadi ini nanti ditaruh. Ya kita tadi untuk pemeriksaan bisa macam-macam yang kita bisa lakukan ya. Jadi kan di sini kita neurorestorasi. Jadi kita bisa memodulasi sel-sel saraf kita. Kan tujuannya perbaikan otak kan ya. Iya. Untuk kualitas hidup yang lebih baik. Betul, gitu. Nah caranya kan macam-macam. Tadi kan kita udah lihat ada QEG ya, bisa ada tadi ada PENS, ada ruang fisioterapi TDCS tadi ya untuk fisioterapi. Nah ini juga ada transcranial magnetic stimulation. Nah kalau ini pakai magnet, jadi nanti dengan bisa magnet, ditaruh ya? di kepala. Oh dengan magnet. Tergantung lokasi yang mau kita modulasi ya daerah otak yang mana. Nah setelah dilakukan ini baru kita latihan tadi. Misalnya pasien yang stroke misalnya, kita latih dulu, dirangsang dulu, diberikan stimulasi. Setelah itu baru latihan untuk fisioterapinya. Oh, jadi ada step-stepnya ya dok ya, bukan hanya satu aja ya dok ya? Iya, jadi makanya di kita tempatnya terpadu lah istilahnya ya, karena tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oh, kalau lagi melakukan ini tuh duduk atau berdiri dok? Kita harus duduk. Oh, duduk ya. Biasanya kita menghadap ini ya, cermin ya. Kemudian nanti pertama nggak bisa langsung dilakukan, harus diukur dulu kepalanya. Oh, harus diukur ya? Jadi ukur kayak mesin jahit ya, tapi ukurnya ukur kepala. Jadi ada kayak petanya nanti. Jadi titik. Ada petanya. Nanti kalau ini ada pasiennya kita bisa lihat ya. Iya. Jadi nanti di situ setelah lokasi titik-titik yang sudah kita tentukan, kita ukur. Karena kekuatan tiap ini bisa beda-beda kan? Iya. Kekuatan magnet yang mau kita tembakkan gitulah. Tembakan ya. Bukan tembak pasangan. Biar bisa nembus ya. Oh, kalau itu layarnya? Ya, jadi ini monitornya. Kita kan bisa isi data pasien di sana. Kemudian nanti ya stimulasi apa untuk tiap-tiap pasien bisa beda-beda. Kita masukkan di sana juga. Jadi setelah diukur, kita tentukan treatmentnya apa. Kita mau dirangsang apa dihambat gitu nih kan? Tergantung kebutuhannya pasien ya. Nah, setelah disimpan di situ, selanjutnya pasien tinggal datang, kita tinggal klik apa stimulasinya sudah terrecord di sana. Jadi tinggal dijalankan. Oh, jadi nggak tiap kali datang ukur lagi, tiap kali datang ukur lagi nggak. Oh, ribet juga ya. Dan itu untuk usia berapa sih dok? Kalau untuk yang menggunakan alat ini untuk usia berapa? Berapa aja atau ada batasan usia? Saat ini sih saya di sini untuk yang PMS masih untuk dewasa. Oh, yang dewasa ya. Jadi kalau anak-anak tuh tidak bisa ya melakukan? Bukannya tidak bisa sih, penelitiannya belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Jadi untuk yang usia dewasa. Karena kan ada yang lain juga bisa ada kan? Stimulasi-stimulasi yang lain yang bisa dilakukan. Oh, iya tergantung usia ya dok ya, berbeda-beda ya dok ya. Masalahnya juga beda-beda juga ya soalnya ya dok jadi, ya. Tujuan memodulasi otak itu bisa bermacam-macam cara. Ya, jadi bisa lewat yang TMS tadi atau yang TDCS tadi, yang alat yang di ruang QEG tadi ada juga alat TDCS ya. Itu transcranial direct current stimulation. Jadi pakai listrik gitu tapi arus rendah, jangan takut kesetrum. Jadi macam-macam, ada juga lewat stimulasi suara auditorik. Oh, yang suara kayaknya pernah dengar ya. Pakai headset, kemudian dimasukkan gelombang suara sesuai dengan kebutuhannya. Frekuensi-frekuensi yang tadi tuh. Frekuensinya mau dimasukin frekuensi alfa atau delta, theta,
Gitu, Wow, ya. berat ya kayaknya ya informasinya ya. Tapi memang ini alat-alat itu sangat berguna sekali ya dari penjelasan Dokter Ira. Iya, Dok, mungkin kita sekarang yang agak ringan dikit ya Dok ya. Kita ke tempat yang fisioterapi anak-anak gitu ya Dok ya. Boleh Dok, kayaknya soalnya tadi kayaknya aku ngintip-ngintip ada anak-anak yang fisioterapi juga gitu. Boleh ya Dok ya? Kita lihat juga ya Dok ya. Gimnasium untuk yang anak ya. Oh, Iya. untuk gimnasium anak-anak ya namanya, Iya. bukan fisioterapi anak-anak ya. Ya, boleh lah. Dokter Ira, kalau ini ruang yang anak-anak, ruang apa Dok Iya. namanya Dok? Ya, ini untuk ruang terapi anak. Ruang ya. terapi anak. Biasa usia ya untuk berapa sih, Dok? gimnasium anak deh ya. Jadi Gimnasium kalau anak. misalnya ada yang mau terapi bicara, sensori integrasi ya, atau terapi okupasi untuk anak bisa di sini. Tempatnya di sini ya. Aduh, dia tadi bekas ini ya, berantakan nih. Oh. Sekalian deh kita benahin. Iya, makanya tadi kan sebelum kita kesini kan juga tadi kan bilang ya kalau masih ada yang terapi dan udah selesai Iya, sih untungnya. sudah selesai nih. Oke, dan Jadi, ini alat-alatnya macam-macam. ya. Iya. Sorry, ternyata Boleh, beneran main ini musik boleh. ya. Oh, jadi ini juga sangat mengaruh ya Dok ya? Iya, Alat-alat ini kan musiknya. semuanya kita bisa menstimulasi kemampuan anak-anak ya, tergantung apa yang mau kita stimulasi nih ya. Kan stimulasi itu bisa kita pakai semua lewat panca indera kan? Iya, betul. Jadi dari mata bisa, dari pendengaran ya. Jadi belajar secara visual atau secara verbal Iya. atau secara auditorik. Iya, Kan tiap iya. anak kemampuannya beda-beda. Iya, betul. Salah satu contohnya ini untuk yang mata gitu ya Dok ya? Ini Ya, gambar-gambar. mata dan untuk motoriknya kan? Oke, Ya, jadi itu juga ya, bisa. multifungsi ya Dok ya. Alat-alatnya tuh seperti ini ya, kurang lebih Iya. ya untuk yang anak-anak. Kalau aku anak-anak apa enggak ya Dok? Oke Dok. Ya. Nah, sekarang Audi udah di ruangan praktiknya Dokter Ira. Ini sebenarnya nyaman banget ya Dok ya, bikin mager juga nih lama-lama di sini nih Dok. Ya Dok. Iya. Dok, dari tadi kan kita udah muter-muter ya Dok ya. Aku ngeliat tuh fasilitas tuh ternyata banyak sekali ya Dok ya di klinik Prof Dadang Hawari ini, bukan cuma ruang praktik dokter ya Dok ya. Nah terus boleh kepo-kepo dikit nggak Dok ya? Spill dikit Dok mengenai visi dari klinik Prof Dadang Hawari ini Dok. Ya, jadi kita klinik ini tujuan kita adalah memang menangani pasien secara komprehensif. Komprehensif. Jadi selain obat ya, jadi biologik, psikologiknya juga, kemudian secara sosial dan spiritual. Jadi kita harus aspek itu kita bantu untuk ditangani bersama. Jadi nggak hanya sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya obat aja. Bukan misalnya hanya obat seperti aja, itu, iya. Jadi ya. all in ya Dok ya, harus all Iya. in itu ya Dok ya. Oh oke. Oh jadi visi misinya itu sangat Penanganannya bagus ya, iya komprehensif, penanganannya bukan hanya satu aja visi misinya tersebut, tapi itu banyak ya, dan itu sangat-sangat positif ya Dok ya untuk para pasien ya Dok yang mempunyai banyak masalah gitu Iya, sebenarnya kadang-kadang kan Dok. kita hanya sekedar misalnya pasien epilepsi nih ya, Iya. masih kejang ada nggak? Cuman gitu doang ya. Iya, iya. Ya udah terusin obat. Kayak gitu doang ya. Iya, kayak gitu Tapi kan doang kita biasa, juga Dok. harus melihat faktor psikologiknya dia, bagaimana kondisi kejiwaannya. Kadang-kadang kan bukan pasiennya aja, tapi keluarganya kena semua kan. Iya betul Dok. Masalah psikososialnya. Iya, seperti betul, itu. secara sosialnya Iya. itu, betul, Dok. Jadi masalah dia sendiri secara psikologiknya, kemudian sosialnya, ya, kemudian kembali lagi spiritualnya. Jadi gimana dia menjalankan keyakinannya masing-masing. Itu semua harus sama-sama sejalan, baru keberhasilan pengobatan biasanya jadi lebih berhasil. Jadi lebih berhasil ya, iya. karena dengan yang Lebih optimal ya. Iya, dengan tambahan-tambahan tersebut Iya, ya, jadi Dok, nggak ya, sekedar bukan lihat hanya sekedar obatnya, obat. udah obatnya terusin gitu ya. Iya betul Dok, betul. Karena suka banyak keluhannya seperti itu Dok. Iya. Ada jadi curhat panjang nih ya. Kalau ngomongin pasien soalnya panjang ya Dok ya. Iya. Banyak banget ya Dok ya Nggak kelar-kelar. masalahnya Dok ya. Kalau gitu ini deh, yang paling gampangnya deh Dok. Bukan gampang ya, semua kan sulit ya. Ngomongin tentang aku aja deh Dok ya Dok. Ini waktu gimana itu- nih sekarang nih? Iya, kan waktu itu aku pernah melakukan QEEG ya Dok ya di iya. klinik ini ya Dok. Nah terus waktu itu hasil QEEG aku itu Ada yang nggak lebih sinkronnya dominan, tuh. iya yang lebih dominan itu kan masalah faktor ingatan ya Dok ya. Tapi kalau sama Bukannya dokter ingatannya ya. iya, sama dokter sih Memori ya. ingat banget iya, iya. Mungkin kalau bahasa awamnya kan ingatan ya, tapi masalah memori tersebut ya dokter ya. Nah itu bagaimana tuh Dok? Mungkin bisa dijelasin Dok. Iya. Tapi Jadi sebenarnya banyak ya Dok ya masalah itu. Iya, gimana Dok gimana? Jadi untuk secara umum ya, Secara kadang-kadang memang seringkali yang epilepsi lobus temporis
temporal itu masalah di gangguan memori. Iya, betul. Sering lupa gitu kan Betul, ya. betul banget, Nah, dokter. kebetulan kan Audi kemarin berkesempatan untuk di QEG. Iya, betul. Kemudian kita lihat ada yang nggak sinkron memang nih. Iya. Jadi gelombang delta tetanya agak rendah ya Audi ya. Iya, betul. Ya, jadi itu biasanya kondisi-kondisi yang mengalami yang short term memory problem nih. Jadi memang ada gangguan memori. Oh, oke. Seperti itu, iya. Dan Nah, jadi- banyak kan tapi dok yang masalah gitu. Iya, jadi iya, gimana, Dok? banyak Jadi- tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini Oh, kan kayak ada ini ya. semacam ini ya. Oke. Mapnya nih, mapnya ini- otak nih ini ya. mapnya ya. Audi kan dulu memang masalahnya di otak temporal kiri kan ya. Iya, betul dokter. Jadi untuk lobus temporal sini memang sesuai nih. Ini kan memang untuk verbal memory. Jadi gimana caranya Audi untuk melatih memorinya? Memang kalau untuk diomongin aja lupa lagi. Iya, Ya betul. kadang-kadang kan ada orang tua, aduh susah banget nih anaknya suruh ingat, udah disuruh ini lupa lagi. Betul, Gitu betul banget dokter. Iya, nah jadi gimana caranya ya? Kita mungkin bisa yang lain. Audi mungkin dengan visual bisa lebih ingat. Jadi caranya dengan mencatat misalnya. Bener Jadi banget melihat. dok, bener banget dok nih dok ya. Aku tuh mau Semua pasti ketemu dicatat dokter ya? Iya tuh kan dicatat nih dok. Aja catatannya dari sini kemana-kemana nih. Iya Wah. dok, makanya udah aku catat karena itu Karena kalau nggak lupa janji nanti. Iya betul banget dok. Tapi tidak pernah melupakan dokter. Dan semua itu bisa dilakukan di Klinik Utama Profesor Dadang Hawari. Nah, buat yang bingung lokasinya tuh di mana sih? Itu bisa searching aja di Google ya. Di Google itu pasti ketemu deh lokasinya tersebut. Kayak kesini aja ya. Tadi Audi kesini, itu searching di Google langsung ketemu. Itu pasti langsung deh ketemu. Terus yang naik taksi online itu juga pasti langsung ada ketemu Klinik Utama Profesor Dadang Hawari. Betul ya dokter ya? Oke. Ya, terima kasih banyak loh dokter Iya, untuk sama-sama, penjelasannya Udi. hari ini. Udah Audi juga ganggu terima dokter. kasih nih udah menyempatkan diri main ke sini. Iya dokter kan lagi holiday gini ya dok ya. Oh ya ngomong-ngomong Happy New Year ya dok ya. Iya, sama. Iya ini nggak berasa sekarang udah tahun 2023 ya Iya. dokter ya. Iya terima kasih banyak dokter untuk waktunya, untuk penjelasannya yang sangat detail. Ya kan videografer kita juga tuh ya baik sekali ya dari tadi temenin Dengan kita. sabar ya. Iya dengan sabar ya. Pak Ahmad terima kasih banyak ya yang udah temenin kita juga tadi videoin kita ya. Terima kasih sekali Oke, lagi ya. Dokter Ira Sama-sama. ya. Oke, teman-teman itu tadi ya penjelasan Dokter Ira mengenai Klinik Utama Profesor Dadang Hawari. Tadi udah lihat ya keliling-keliling ruangan-ruangannya dan itu pastinya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi untuk yang bingung tadi Audi udah bilang bisa cari aja di Google lokasinya itu di mana. Oke, Dokter Oke, Ira kalau iya. gitu Audi pamit pulang dulu ya Dokter Ira. Iya. Terima kasih banyak ya sekali Sama-sama, lagi. iya. Bye bye. Thank you ya guys sudah temenin Audi datang ke Klinik Utama Prof. Dadang Hawari di Tebet. Semoga informasi ini bermanfaat juga untuk kalian semua ya. See you next time.